Jadi selamat pagi Indonesia, pemirsa, kami masih berada di gedung Mahkamah Konstitusi dan di sini esok hari Mahkamah Konstitusi akan segera memutus sidang perkara gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang sistem proporsional terbuka, tepatnya pada hari Kamis esok hari pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dinyatakan oleh Kabag Humas Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menekankan bahwa amar putusan yang akan dibacakan Hakim MK nantinya dinilai telah memenuhi ketentuan hukum acara mulai dari fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim. Fajar Laksono memastikan sidang putusan perkara nomor 114 tahun 2022 ini akan dibacakan pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekitar pukul 9.30 pagi. Ia pun tidak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak dan itu menjadi hal yang dianggap wajar bagi Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu pasti selalu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang merasa tidak puas, itu kan biasa gitu dan wajar gitu. Nah, bagi Mahkamah Konstitusi tentu perkara itu diproses sebagaimana ketentuan hukum acara. Kemudian putusannya, ini yang sering saya sampaikan, putusannya itu ya Majelis Hakim mendasarkan pada satu, fakta yang terungkap di persidangan, dua, alat bukti, tiga, keyakinan hakim. Sudah begitu perkara itu diputus, berarti tugas Mahkamah Konstitusi selesai. Dan pemirsa, pemberitaan terkait dengan uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ini menuai atensi publik. Bukan hanya 8 fraksi yang ada di DPR saja, tapi juga masyarakat luas. Karena mereka yang akan menggunakan hak pilihnya dan akan memilih sendiri wakil rakyat yang akan merepresentasikan apa yang harus mereka perjuangkan nanti di DPR. Dan sementara itu, ini juga menunjukkan bahwa munculnya istilah-istilah seperti menciderai demokrasi, kemudian membeli kucing dalam karung. Mengapa istilah-istilah ini muncul? Kita akan sedikit memberikan gambaran kepada Anda pemirsa. Yang pertama, terkait dengan surat suara, ini kami akan gambarkan gambarannya kepada Anda. Nah, surat suara ini dalam sistem proporsional tertutup, ini nanti hanya akan kita akan mulai terlebih dahulu dari sistem proporsional terbuka ya. Nah, dari sistem proporsional terbuka ini seperti dilihat nanti akan memuat gambar surat suara dengan di situ tercantum nama, kemudian ada juga nomor dan juga foto caleg. Jadi cukup jelas siapa yang akan merepresentasikan atau yang akan mewakili pemilih pada saat mereka menggunakan hak pilihnya itu yang terbuka, yang selama ini digunakan. Bagaimana dengan sistem proporsional tertutup? Nah, kertas suaranya itu nanti akan seperti ini. Untuk memberikan sedikit gambaran kepada Anda, ini hanya memuat gambar logo partai. Seperti dilihat, surat suara, kemudian hanya satu logo partai seperti ini. Itu yang akan dicoblos oleh para pemilih nanti jika sistem proporsional tertutup ini nanti diberlakukan dalam pelaksanaan pemilu. Nah, tentu saja ini menuai atensi publik. Nah, masalahnya seberapa besar masyarakat yang pro dan seberapa besar yang kontra jika nanti sistem proporsional tertutup ini akan diterapkan, atau pula terkait dengan sistem proporsional terbuka jika ini dipertahankan dalam pemilu tahun 2024. Kita akan hadirkan, ini adalah gambaran sedikit survei preferensi publik terhadap sistem pemilu di Indonesia. Ini kami hadirkan kepada Anda dari SMRC per Mei 2023. Seperti dilihat, ini mayoritas 72% ini adalah mendukung sistem proporsional terbuka. Artinya ini di mayoritas di atas 70%, tepatnya 72%. Nah, bagaimana yang sistem proporsional tertutup? Hanya 19%. Ini menurut SMRC terkait dengan preferensi publik terhadap sistem pemilu di Indonesia. Lalu bagaimana dengan survei yang dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia pemirsa? Ini adalah hasilnya, ini juga lebih besar, bahkan mencapai 80,6% ini menghendaki sistem proporsional terbuka. Sementara sisanya ini tentu saja lebih sedikit, hanya sekitar 11,7% ini yang pro terhadap sistem proporsional tertutup. Jadi dari hasil dua survei itu saja sudah terlihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memang menginginkan sistem proporsional terbuka. Nah, sementara itu lalu muncul gagasan atau pendapat bahwa perlukah memveto putusan Mahkamah Konstitusi jika gugatan pemilu tertutup dikabulkan? Karena seperti diketahui
Jika mayoritas masyarakat menginginkan terbuka, jadi untuk siapa pemilu jika nanti dilaksanakan tertutup? Perlukah veto putusan MK? Nah, ini kami mendapatkan dari sumber Research Center Metro TV, Social Media Metro TV, per Mei 2023, 93%, hampir absolut ya, hampir 100% ini menyatakan perlu, dan 7% ini menyatakan tidak perlu memveto MK jika mereka memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, kemudian tadi juga sudah digambarkan sedikit dari Lis Pratewi di DPR, bagaimana dengan sikap fraksi yang ada di DPR saat ini. Selama ini 8 fraksi ini menyatakan bahwa mereka tetap menginginkan sistem proporsional terbuka, dan hanya satu partai politik yang menginginkan sistem proporsional tertutup dan sampai saat ini masih tetap teguh menyatakannya, yakni PDI Perjuangan. Dan ini juga menjadi salah satu pemohon yang berasal dari PDI Perjuangan terkait dengan gugatan terkait dengan sistem proporsional terbuka ini. Dan itu tadi sedikit gambaran kepada Anda apa yang terjadi jika nanti sistem pemilu ini tetap pada proporsional terbuka atau nanti akan dirubah menjadi proporsional tertutup.